Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Hussein Indonesia dari Universitas Syekh Yusuf Tangerang. Saya akan menjelaskan isu kebangsaan yaitu Omnibus Law. Bagaimana konsep Omnibus Law dalam membangun harmonisasi perundang-undangan di Indonesia? Konsep Omnibus Law dalam upaya membangun harmonisasi perundang-undangan di Indonesia memahami Omnibus Law. Istilah omnibus berasal dari kata sebutan transport yang dapat mengangkut banyak orang dan barang-barang. Bisa pertama kali beroperasi di Paris pada tahun 1820, tetapi ketika itu digunakan di Amerika Latin. Istilah tersebut telah menjadi genetik sehingga apa bisa masuk berbagai hal yang disebut omnibus. Begitu juga dengan bidang hukum yang kemudian disebut Omnibus Law, yaitu undang-undang yang mencakup beberapa undang-undang terkait. Omnibus Law terdiri dari dua customized organization, yaitu omnibus yang artinya secara keseluruhan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin. Dalam Kamus Hukum Hitam Santing ke-9 pada Customized Organization, omnibus berkaitan dengan atau berurusan dengan banyak objek atau things sekaligus, termasuk banyak hal, atau memiliki berbagai tujuan. Sedangkan Customized Organization hukum secara harfiah berarti in a real sense hukum. Ketika kedua istilah ini digabungkan, maka Omnibus Law adalah hukum untuk semua. Omnibus Law sering juga disebut sebagai RUU Omnibus, yang artinya satu RUU yang berisi berbagai hal yang berbeda. Isu disusun dalam ini untuk mengakses eksekutif menerima semua anak di bawah umur yang tidak berkaitan ketentuan atau menjadi ketentuan utama. RUU yang berhubungan dengan semua prostitusi yang berkaitan dengan subjek tertentu, seperti Omnibus Judgment yang mencakup semua prostitusi untuk judgment baru, atau RUU Kejahatan Omnibus berurusan dengan subjek yang berbeda, seperti baru kejahatan dan hibah kepada negara untuk pengendalian kejahatan. Secara singkat dapat diartikan bahwa Omnibus Law atau RUU Omnibus Law adalah aturan yang berisi berbagai kondisi yang berbeda dan dapat mengubah aturan. Penyebab terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Banyaknya peraturan yang dimiliki di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyak regulasi yang dimiliki Indonesia. Peraturan tersebut berkisar dari 42.000 peraturan yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan gubernur, wali kota, dan bupati di daerah masing-masing. 42.000 peraturan ini kontradiksi. Banyaknya regulasi membuat kecepatan sikap pemerintah dalam mengambil keputusan menjadi lamban. Kekhawatiran presiden mengambil keputusan itu wajar, mengingat pembuatan peraturan perundang-undangan terlalu parsial. Sebagai negara hukum yang demokratis, peraturan perundang-undangan mencitrakan dan menjawab segala persoalan bangsa dengan kepentingan politik, partai politik, dan politisi di lembaga perwakilan. Sebagai produk hukum, peraturan perundang-undangan dianggap sebagai suatu hal yang objektif karena dibuat dalam composition dan persiapan teknis yang mematuhi prinsip-prinsip hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Peraturan perundang-undangan diartikan sebagai
secara hukum secara umum dan dibentuk atau diatur dalam perundang-undangan. Citra idealis peraturan perundang-undangan masih jauh dari kenyataannya. Perundang-undangan di Indonesia seringkali memberikan ketidakpastian hukum. Dampak banyak peraturan yang tumpang tindih baik pada tingkat hierarki yang sama maupun dengan peraturan di bawahnya. Tumpang tindih aturan dan masalah yang hambat investasi selama ini. Oleh karena itu, Omnibus Law dianggap sebagai jalur keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Sesuai arahan Jokowi, pemerintah akan melakukan perbaikan pada setiap indikator prioritas. Oleh karena itu, setiap kementerian lembaga harus segera menyelesaikan permasalahan dan aturan pemblokiran tersebut. Problema substansi kebijakan agraria di Undang-Undang Cipta Kerja. Pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum tentang peraturan kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 termasuk mempercepat proses pengadaan tanah dan memperluas kategori tanah untuk kepentingan umum dengan penambahan kawasan hulu hilir untuk industri migas, kawanan industri, kawanan pariwisata, kawasan industri, kawasan pengembangan teknologi. Artinya, masuknya investor di 5 wilayah daerah dalam kategori kepentingan umum di satu sisi tidak termasuk agenda reformasi agraria dalam kategori kepentingan umum. Meskipun mencerminkan dari Afrika Selatan di konstitusi Landgraf termasuk dalam kategori kepentingan umum. Pengembalian kelima area tersebut berpengaruh terhadap pro-invest. Jadi, itu terjadi ketidakjelasan tolak ukur kepentingan publik harus pengadaan tanah kurang dari 5 hektar. Hanya dilakukan oleh orang yang memiliki baik setelah penentuan lokasi AMDAL tidak diperlukan lagi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, besarnya santunan dinyatakan berdasarkan hasil penilaian bersifat final dan meningkat. Dalam ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta Kerja ini mengutamakan efisiensi tetapi terkesan terpusat. Perlindungan lahan pertanian, pangan, berkelanjutan Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang perkembangan minat bersama dan untuk proyek strategis nasional. Lahan pertanian pangan diubah penggunaannya. Ini kita ketahui bahwa kategori kepentingan umum lebih luas dan tidak ada ketentuan dalam setiap penjelasan yang masuk dalam proyek strategi nasional. Hal ini semakin meningkatkan kontroversi lahan pertanian atas invest dan pembangunan. Alih fungsi lahan pertanian menyebabkan luas area persawahan semakin terancam berkurang. Padahal luas area persawahan terus bertambah setiap tahunnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.